Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini dan di video kali ini gue mau ngerekap buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan November kemarin. Tapi sebelum gue masuk ke video November wrap up gue, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini supaya gue semakin semangat untuk bikin kontennya dan juga sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel gue. Oke, langsung aja ke buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan November. Buku pertama yang gue baca di bulan November adalah ini, Elegian karyanya Veronica Roth. Buat kalian yang belum tahu, Elegian ini adalah buku ketiga dan buku terakhir dari series Divergent yang ditulis sama Veronica Roth, di mana buku pertamanya itu judulnya Divergent, buku keduanya Insurgent, dan buku ketiganya adalah Elegian ini. Jadi gue memutuskan membaca buku Elegian di November adalah karena gue emang udah penasaran banget sama endingnya, karena ya kayak di video-video gue sebelumnya yang sempat ngebahas soal Divergent dan Insurgent, gue itu memang penasaran banget sama ending yang terasa ngegantung di film, dan gue pengen banget tahu sebenarnya endingnya Divergent series tuh kayak gimana, dan akhirnya gue mendapatkan jawaban gue di buku ini. Jadi gue mendapatkan ending yang tidak gue dapatkan di film, gue dapatkan di sini, dan gue cukup puas sih, maksudnya cukup puas dengan curiosity gue, dimana gue penasaran banget kan, ini kenapa sih filmnya terasa gantung banget buat gue endingnya, dan ternyata memang filmnya kan mau dibagi jadi dua tapi nggak jadi. Dan di buku inilah gue mendapatkan kepuasan untuk curiosity gue sama ending dari Divergent series. Ya, gue suka sama buku ini walaupun buku ini sempat bikin gue sedih karena buku ini memang emosional banget sih. Ya mungkin karena di buku pertama dan buku kedua gue bener-bener kayak bonding gitu sama karakter-karakter di buku ini, dan ketika akhirnya gue masuk ke buku ketiga, dimana ini adalah buku terakhir dari Divergent series, gue bener-bener jadi kayak sedih aja gitu karena harus pisah sama karakter-karakternya, dan sedih aja gitu sama cerita buku ini. So gue gak mau spoiler, jadi kalau buat kalian yang belum pernah baca atau nonton soal ini, kalian bisa baca aja Elegian. Lanjut ke buku kedua. Buku kedua yang gue baca di bulan November adalah The Turn of the Key karyanya Ruth Ware. Gue udah bikinin video khusus tentang review gue soal buku ini. Kalian bisa mampir ke video itu nanti abis nonton video gue yang ini, karena nanti bakal gue kasih link videonya di description box di bawah. Dan gue suka banget sama buku ini, dan nanti di video itu kalian juga bakalan tahu kenapa gue suka banget sama buku ini dan kenapa kalian harus banget baca buku ini. Jadi buku ini gue suka banget sama buku ini. Kayaknya buku favorit gue di bulan November. Buku ketiga atau buku terakhir yang gue baca di bulan November, karena memang di bulan November ini gue cuman sempet baca 3 buku, adalah The Phantom of the Opera karyanya Gaston Leroux. Dan I must say, sebenarnya gue agak struggling banget baca buku ini di awal-awal, karena memang selama ini gue baca buku klasik itu selalu yang dalam versi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika gue membaca buku klasik dalam bahasa Inggris, gue agak kesulitan dengan bahasa-bahasa atau tata katanya yang dia pakai, karena memang cukup berbeda dari buku-buku atau novel-novel bahasa Inggris baru yang gue baca. Gitu tuh agak berbeda gitu susunan katanya, dan gue tuh sampai ini intermezzo aja, gue sampai baca juga paralel gitu buku The Phantom of the Opera ini yang dalam versi bahasa Indonesia, karena ada beberapa kalimat yang gue mesti baca berkali-kali dalam versi bahasa Inggris ini, dan gue give up gitu, nyerah kayak ini tuh maksudnya apa ya, karena gue takut jadi salah arti kan. Akhirnya gue bacalah versi bahasa Indonesianya gitu untuk bagian atau kalimat-kalimat yang gue nggak ngerti, dan akhirnya gue jadi oh maksudnya itu gitu. Nah, dan untuk Brepnya sendiri, The Phantom of the Opera ini sebenarnya udah sempet gue bahas di video gue yang End of Year TBR, karena memang gue pengen banget baca buku ini sebelum akhir tahun. Dan di situ gue jelasin kalau blurb buku ini adalah tentang hantu opera yang kerap kali menghantui si opera ini, dan kemudian adalah Christine Daae, di mana dia ini adalah penyanyi yang sebenarnya kelas 2 atau kelas 3, tapi terus tiba-tiba karirnya menanjak, dan ternyata orang pada punya desas-desus kalau si Christine Daae ini ada yang ngebantu, dan kayaknya yang ngebantu ini adalah si hantu opera ini, karena hantu opera kerap kali menyebutkan nama Christine kepada orang-orang yang sering atau beberapa kali bersinggungan sama dia atau berinteraksi sama dia, dan ternyata si hantu opera ini menaruh perasaan sama si Christine yang
jadinya berubah menjadi kayak obsesi menurut gue, dan akhirnya buku inilah yang akan menjelaskan soal kisahnya mereka. Jadi di buku ini akan ada Christine Daae, si penyanyi itu, dan ada hantu opera, dan juga ada si Raoul. Raoul ini adalah sahabat kecilnya Christine. Dan menurut gue pribadi, gue gak nyangka sih, maksudnya The Phantom of the Opera ini tuh akan sekelam ini, sedark ini vibes-nya. Gue gak nyangka banget gitu. Gue pikir kayak bener-bener yang horor gitu kan, karena memang penulis ini menuliskan dan menjabarkan unsur-unsur horornya tuh dapet banget gitu. Tapi ternyata begitu udah mendekati akhir, semua tuh dijelaskan dengan rinci, dan akhirnya gue kayak oh iya ya gitu. Gue suka sih sama buku ini, gue suka karena unsur romance yang ditawarkan di buku ini tuh bener-bener baru buat gue, karena vibes-nya tuh dark banget gitu. Gue gak pernah nemuin buku romance yang vibes-nya sedark ini. Belum, baru ini sih. Dan gue suka karena ini kan buku klasik, tapi gue baca sekarang pun gak ngebosenin gitu di masa sekarang gitu. Jadi ya emang buku-buku klasik tuh menurut gue ajaib sih. Jadi ini dia The Phantom of the Opera yang jadi buku terakhir yang gue baca di bulan November. Gue suka sih, buat kalian yang penasaran mau baca buku ini apa enggak, kalau kalian pengen mendapatkan cerita romance dan dipadukan dengan unsur-unsur dark atau unsur-unsur kelam, kalian boleh banget baca buku ini, karena memang apa ya, romansa yang ditawarkan di buku ini tuh benar-benar berbeda banget, levelnya tuh berbeda banget. Kalau selama ini kan kayak gue baca buku klasik Pride and Prejudice itu kan ya romance tentang perempuan yang kalau misalnya pada zaman itu nih, kalau lo nggak nikah muda sama orang yang kaya, ya lo nggak bakal dapet apa-apa nanti pas tuanya gitu. Tapi kan si Liz, tokoh utama kita di buku Pride and Prejudice ini kan berpendapat kalau ya gue mau menikah dengan orang yang gue cinta. Jadi ya kalau gue belum nemu orang yang bisa gue cinta, ya gue nggak akan nikah gitu. Dan tentang Wuthering Heights, gue juga baca buku klasik Wuthering Heights, itu kan juga tentang cinta, tapi dia ada drama-drama keluarganya gitu kan. Nah kalau ini beda banget, vibes-nya tuh beda banget, karena ini vibes-nya lebih gelap sih menurut gue. Jadi kalau baca buku ini tuh kayak gue berasa dark banget gitu. Makanya gue hari ini dandannya dark gini. Jadi ya, buat kalian yang penasaran mau baca ini bagus kok. Tapi ya gue saranin kalian harus banyak buka-buka kamus sih, karena gue juga banyak buka-buka Google Translate untuk mengartikan satu kata atau beberapa kata yang gue kayaknya baru nemu nih kata ini gitu. So itu tadi buku-buku yang gue baca sepanjang bulan November. Apakah ada buku-buku yang udah kalian baca juga dari buku-buku yang tadi gue sebutin? Kalau ada, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah supaya kita bisa diskusi dan gue bisa tahu nih pendapat kalian soal buku-buku itu gimana. So, ya gitu dulu aja video gue kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye!